Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa. Baik, kali ini kita akan melakukan praktikum skill lab tentang pengkajian pada pasien gangguan jiwa. Ya, tujuan praktikum kita hari ini adalah mahasiswa mampu melakukan pengkajian pada pasien gangguan jiwa, menegakkan diagnosa keperawatan, melakukan intervensi keperawatan, sampai dengan melakukan evaluasi keperawatan. Ya, baik, untuk pertama kali saya akan menjelaskan tentang apa itu pengkajian keperawatan jiwa. Ya, nah, pengkajian ini merupakan tahap pertama yang harus dilakukan oleh seorang perawat sebelum melakukan tindakan kepada pasien. Pengkajian kepada pasien bisa kita lakukan dengan dua cara, dengan cara metode wawancara dan dengan data observasi. Selain itu, data yang dibutuhkan juga bisa bersumber dari dua data, ada data subjektif dan data objektif, data primer dan data sekunder. Ya, baik. Pengkajian merupakan tahap awal dalam mengumpulkan data keperawatan. Nah, pengkajian ini dimulai dengan tahap pengumpulan data dan perumusan kebutuhan pasien. Dalam melakukan pengkajian, seorang perawat harus bisa membina hubungan saling percaya. Ya, untuk melakukan pengkajian pada pasien kasus gangguan jiwa, tidak cukup satu kali pertemuan, bisa dilakukan lebih dari satu kali pertemuan untuk melengkapi data dari format pengkajian. Untuk tahap pertama, kita akan melakukan pengkajian kepada pasien gangguan jiwa. Nah, setting pasien kali ini adalah settingnya di rumah sakit jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melakukan role play untuk melakukan pengkajian pada pasien gangguan jiwa. Oke, silakan disimak ya. Assalamualaikum Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Siang. Perkenalkan Bu, saya perawat Atta yang saat ini dinas dari jam 14 sampai dengan jam 21. Nah, kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Luciana. Senangnya dipanggil siapa Bu? Lucy aja, Suster. Lucy ya Bu ya. Oke. Nah, gimana kondisi Ibu saat ini? Ya, seperti ini, Suster. Nggak enak sebenarnya di rumah sakit. Oh, nggak enak di rumah sakit. Baik Bu. Nah, saat ini kita akan melakukan berbincang-bincang ya Bu ya tentang kondisi apa yang Ibu rasakan tadi. Nah, gimana kalau tempatnya di sini saja? Iya. Maunya berapa lama Bu? Terserah Suster aja. Oke, 30 menit ke depan ya Bu ya. Kalau sekarang jam 15, jadi nanti jam 15.30 ya. Nah, baik. Nah, tujuan kita melakukan bincang-bincang di sini adalah untuk melakukan pengkajian terhadap masalah yang Ibu rasakan ya. Baik Bu, kalau boleh tahu bisa Ibu ceritakan apa yang Ibu keluhkan saat ini? Iya. Itu Suster, saya rasanya masih suami saya tuh pengen bunuh saya terus. Dulu suami saya baik loh. Memang kan dulu kami menikah dijodohkan, tapi dulu dia baik. Cuma sekarang kok jadi jahat ya. Dia terus-terusan bilang mau bunuh saya. Oh, mau bunuh Ibu. Dia bilang saya ini ya, istri yang gak berguna, istri yang gak becus. Dia bilang katanya udah mau dibunuh aja saya. Oh, itu yang Ibu rasakan saat ini. Selain itu ada yang mungkin Ibu dengar suara-suara? Itu Suster, itulah suara yang ya tadi katanya saya ini nggak berguna, terus saya dibilangnya nggak pandai masak, nggak pandai ngurus rumah. Oh, itu suara-suara yang Ibu dengar ya Bu ya. Nah,
kapan munculnya suara-suara itu? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kalau misalnya satu hari ini, apakah pagi, siang, atau malam? Waktunya? Tadi malam ada. Tadi malam. Pagi ini tadi juga ada. Tapi sampai sekarang belum ada lagi. Belum ada lagi. Nah, pada saat mendengar suara-suara itu, apa yang Ibu lakukan, Bu? Nah, itulah sebenarnya saya takut. Oh, Ibu ketakutan. Takut karena saya mau dibunuh. Ya kadang-kadang saya memilih untuk udahlah biar aja, mending saya mati sendiri aja daripada saya dibunuh. Kayaknya lebih enak ya, saya mati sendiri aja daripada suami saya nanti membunuh saya. Baik. Nah, tadi Ibu bilang, nah tadi selain ketakutan, ada lagi nggak yang Ibu rasakan karena suara-suara tersebut? Iya, rasanya daripada saya dibunuh, mending saya mati sendiri aja. Ada kemarin saya sengaja, ya, saya pukul kepala saya. Oh, Ibu memukul kepala Ibu. Terus ada, selain itu Bu, ada lagi? Kayaknya kemarin juga pernah sedang masak saya, coba juga saya dengan pisau itu ke tangan saya. Oh, jadi melukai tubuh Ibu dengan pisau ya Bu ya? Kalau boleh tahu Ibu di rumah tinggal dengan siapa saja? Itu sama suami. Ada suami? Sama ada ibu saya, sama anak saya satu. Ada Ibu satu. Nah, kemudian, nah tadi itu yang Ibu rasakan. Nah, tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu tidak berguna ya Bu ya. Nah, terkait untuk Ibu perasaan Ibu tidak berguna, memang apa yang Ibu rasakan? Apakah ada terkait harapan sehingga Ibu merasa diri Ibu tidak berguna? Ya sebenarnya kan saya sudah sehari-hari, kan saya memang di rumah aja, saya nggak kerja di luar. Saya udah coba untuk di rumah, ya ngurus rumah, masak, ya tapi itulah suami saya selalu bilang saya ini nggak pandai ngurus rumah, ya, saya nggak pandai masak. Terus ya memang anak saya kan udah SD, jadi agak susah juga dikasih tahu anak saya. Terus suami marah pula sama saya, dibilangnya saya ini nggak pandai pula ngurus anak. Itu yang Ibu rasakan ya? Jadi kan ya gimana, nggak enak kan ya suster ya, kena omel suami terus, dimarah suami terus, semua yang kita lakukan padahal kita udah berusaha yang sebaik-baiknya, tapi ternyata suami selalu bilang bahwa kita nggak bisa, ya jadinya nggak enak lah digitukan terus. Oke, baik. Untuk hubungan sosial kayak interaksi gimana Bu selama ini? Untuk apa suster? Berhubungan sosial dengan teman atau mungkin dengan orang sekitar? Iya, kalau sama tetangga sekarang saya udah jarang-jarang, saya udah malas keluar rumah juga karena tetangga saya kayaknya udah tahu juga kalau saya udah sering ribut sama suami. Kadang-kadang suami mukul saya ada malu juga lah mau keluar rumah, pasti nanti tetangga saya bilang apa. Nah, kalau saya boleh tahu Ibu ini sudah berapa kali dirawat di rumah sakit ini? Masih ingat Ibu? Kayaknya ini udah 3 kali mungkin ya suster ya, betul nggak suster? Oh 3 kali, oh ini Bu 4 kali, jadi ini yang keempat ya. Nah, kalau saya boleh tahu kemarin yang membawa Ibu ke rumah sakit ini siapa? Kayaknya adiknya ibu saya mungkin ya. Adik Ibu saya. Apa yang terjadi di rumah sehingga Ibu dibawa ke rumah sakit ini? Itu sih kayaknya mungkin saya marah-marah juga jadinya. Nah, itulah suami saya selalu bilang saya ini nggak berguna, saya mau dibunuh. Ya udah akhirnya saya mungkin nggak bisa kontrol diri juga ya.
Saya mungkin juga emosi, saya marah-marah mungkin. Bagus sekali ya Ibu ya, Ibu sudah mau menceritakan apa yang Ibu rasakan ya. Nah nanti kebetulan ini sudah waktunya sudah 30 menit. Nah kalau nanti kita akan lakukan ngobrol-ngobrol lagi tentang masalah yang Ibu rasakan, bisa Bu? Bisa, suster. Maunya kapan? Terserah suster aja. Oke, kalau gimana kalau besok ya Bu ya, di tempatnya di ruangan ini saja ya ya Bu ya. Besok saya dinas pagi jadi jam 10, jadi selama 30 menit, jadi jam 10 sampai dengan jam 10.30. Apakah itu bersedia? Oke, baik Bu. Nah, untuk saat ini cukup sekian yang saya ingin sampaikan, ingin tanyakan ya. Saya harap ya tadi dari masalah-masalah yang Ibu sampaikan, akan saya ajarkan tentang tindakan apa yang. Nah, jadi pertemuan besok adalah mengajarkan salah satu tindakan untuk mengatasi masalah yang Ibu alami saat ini ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Perkenalkan, saya perawat Atta. Senangnya dipanggil Atta. Saat ini saya dinas dari pukul 7 sampai dengan pukul 14. Nah, Bapak dengan Pak siapa? Pak Kodri Bu. Senangnya dipanggil siapa? Kodri Bu. Baik. Tadi malam gimana Pak tidurnya? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Ya, Bu. Masih ada suara-suara yang mendengar? Tadi masih ada Bu pagi tadi. Oke. Nah, saat ini kita akan melakukan bercerita atau ngobrol tentang suara-suara yang Bapak dengar tersebut. Ya, Bu. Nah, bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Bersedia Bu. Nah, untuk tempatnya kalau di ruangan ini bagaimana? Ruangan ini nyaman juga Bu. Di sini saja ya Pak ya, selama 30 menit ya. Jadi dari jam 10 sampai dengan jam 10.30. Ya, baik Pak Kodri, Iya, Bu. sebelumnya sudah berapa lama Bapak dirawat di rumah sakit ini? Kurang lebih 3 hari Bu. Sudah 3 hari. Iya, Bu. Nah, Bapak masih ingat apa yang menyebabkan Bapak dibawa ke rumah sakit ini? Waktu itu saya suka ketawa-ketawa sendiri Bu. Oh, ketawa-ketawa sendiri. Iya, Bu. Bisa Bapak jelaskan ketawa-ketawanya itu apa? Karena ada pendengaran yang kayak orang kayak stand up gitu Bu. Oh, stand Iya, up. Bu. Apa isinya Pak? Dia ngomong apa isinya? Dia ngomong yang agak lucu, humoris gitu Bu. Kapan suara-suaranya muncul Pak? Sudah lama Bu. Sudah lama. Kalau Iya, Bu. sekarang masih ada nggak Pak suara-suaranya? Sekarang terkadang masih ada Bu. Satu hari mendengar suara itu berapa kali Pak? Ada 3-4 kali. 7 sampai 4 kali. Apa yang Bapak lakukan kalau mendengar suara itu? Ya saya kadang mengikuti juga Bu. Oh, mengikuti. Iya, Bu. Oh, mengikutinya seperti apa Pak misalnya? Misalnya dia udah ngomong stand up Bu, saya nggak gitu juga, saya ngomong sendiri saya Bu. Oh, bagus sekali Pak Kodri sudah mau menceritakan apa yang Bapak rasakan. Selain itu ada lagi Pak dari suara-suara itu, selain suara-suara itu? Kadang saya ada yang melihat yang agak-agak aneh gitu Bu. Melihat yang Iya, aneh? Iya Bu. Ada bayangan? Ada Bu. Bayangan. Selain itu ada lagi yang Bapak rasakan atau keluhkan? Itu aja Bu. Tidak, itu aja. Iya. Nah, sebelumnya kalau boleh saya tahu, Bapak sudah berapa kali masuk ke rumah sakit jiwa ini? Ini yang kedua kali Bu. Kedua kali. Iya. Sebelumnya kenapa kok dibawa ke sini? Selain karena tadi karena mendengar suara, karena melihat bayangan. Sebelumnya dulu saya suka menyendiri terus Bu. Oh, menyendiri. Iya, Bu. Ada menyendiri. Iya Bu. Oke. Jadi orang tua bawa saya ke sini.
Oke. Nah, sekarang masih ada ya mendengar suara-suara itu, apakah masih ada, Pak? Masih ada, Bu. Oke. Stop. Baik. Dalam melakukan pengkajian kepada pasien, bisa saja yang kita tanyakan tidak sesuai atau tidak berurut dengan formulir pengkajian. Nah, jadi kita mengikuti alur cerita dari pasien tersebut. Ingat, selain data dari wawancara, Anda juga bisa melihat data observasi dengan melihat bagaimana interaksi pasien kepada perawat. Nah, data itu bisa untuk mengisi data pengkajian status mental. Kodri, Ya, Bu. Kodri tahu sekarang ada di mana? Tahu, Bu. Di mana? Tempat saya dulu yang diantar waktu pertama kali, Bu. Oh, di mana tuh Kodri? Di rumah sakit, Bu. Oh, bagus sekali. Kodri berarti saat ini berada di rumah sakit. Iya. Nah, dari jawaban pasien yang mengatakan berada di rumah sakit itu menyatakan bahwa daya tilik diri pasien baik, ya, tidak mengingkari penyakitnya maupun menyalahkan hal-hal di luar lain tentang penyakitnya. Kodri, Iya, Bu. selain mendengar suara-suara, melihat bayangan, apakah ada yang menyebabkan Kodri dibawa lagi ke rumah sakit? Ada, Bu. Karena apa? Saya malas minum obat, Bu. Oh, malas minum obat. Iya, Bu. Nah, malas minum obat itu merupakan faktor penyebab. Sejak kapan Kodri tidak mau minum obat? Sejak saya dibawa pulang, saya jarang minum obat, Bu. Berarti kalau kira-kira berapa bulan ya Kodri ya tidak minum obat kalau hitungannya sejak masuk dari rumah sakit? Ada 3 bulan yang lalu, Bu. 3 bulanan Iya, berarti Bu. tidak minum obat. Iya, Bu. Pasien mengatakan 3 bulan tidak minum obat. Itu merupakan faktor presipitasi dari penyebab pasien masuk ke rumah sakit. Oke. Tadi berarti sudah 2 kali ya Kodri Iya. dirawat di rumah sakit. Sebelumnya di keluarga ada nggak yang pernah atau punya penyakit yang sama seperti Kodri? Ada, Bu. Paman saya waktu itu, Bu. Oh, paman. Berarti Iya. kalau paman itu adiknya bapak atau adiknya ibu? Adiknya ibu, Bu. Adiknya ibu. Sempat dirawat juga. Sempat dulu, Bu, waktu saya masih kecil, saya ikut ngantar dia, Bu. Paman itu tinggalnya di mana? Di sekitar rumah kami, Bu. Satu rumah dengan Kodri? Enggak, samping, Bu, tetangga, Bu. Berarti tidak satu rumah ya, tidak satu rumah. Oke, nah pengkajian yang barusan dilakukan adalah contoh pengkajian untuk mengetahui genogram. Nah, jadi perlu kita lihat di sini untuk mengkaji genogram itu harusnya dikaji 3 generasi. Nah, kemudian Anda sesuaikan dari pengkajian ini mana yang merupakan pasien, keluarga pasien yang memiliki penyakit gangguan jiwa. Kemudian buat sesuai dengan aturan membuat genogram. Baik, Kodri, saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik. Untuk bagian tubuh apa yang dirasakan Kodri? Perut saya, Bu, merasa sakit, Bu. Sakitnya seperti apa? Kayak ada orang yang menusuk-nusuk di sini, Bu. Sudah lama? Sudah, Bu. Sudah. Oh, kalau saya lihat di status rekam medik tidak ada masalah pemeriksaan dari dokter, itu tidak ada masalah pada lambung Kodri, ya itu hanya perasaan Kodri saja. Nah, untuk diri Kodri ada nggak bagian tubuh yang tidak disukai ataupun yang disukai? Kalau bagian yang disukai, kaki, Bu. Yang tidak disukai? Kalau yang tidak disukai, ini perutnya, Bu, nusuk-nusuk terus dia, Bu. Nah, pada pengkajian fisik perlu kita siapkan untuk pengkajian fisik pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah, suhu, nadi, dan juga berat tubuh maupun tinggi tubuh. Karena biasanya faktor yang menyebabkan klien mengalami harga diri rendah biasanya salah satunya adalah karena
keluhan fisik atau penampakan fisik dari klien. Ya, baik Kodri, tadi Kodri sudah ngobrol tentang kondisi keluhan yang Kodri rasakan. Nah, gimana perasaan Kodri setelah tadi kita ngobrol-ngobrol? Menyenangkan. Menyenangkan. Baik Kodri, waktunya sudah selesai 30 menit. Nah, gimana kalau besok saya datang lagi ke ruangan ini untuk melakukan tindakan cara mengatasi suara-suara yang Kodri dengar, ya. Gimana kalau besok maunya jam berapa? Seperti ini aja waktunya. Seperti ini, berarti jam 10 ya Kodri ya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tadi sudah melihat bagaimana role play pengkajian yang dilakukan. Tahap selanjutnya adalah data yang didapatkan kita buat dalam bentuk identifikasi, dalam bentuk analisa data. Data dikelompokkan sesuai dengan data fokus dari masalah keperawatan. Kemudian setelah masalah keperawatan ditegakkan, kita mengelompokkan dan membuat daftar masalah keperawatan tersebut. Setelah masalah keperawatan tersebut kita buat daftar, kemudian kita lanjutkan dengan membuat pohon masalah. Nah, dari data yang dikelompokkan, bagaimana cara membuat pohon masalah? Tahap pertama adalah menentukan core problem atau masalah utama. Core problem adalah masalah klien yang merupakan kondisi atau keluhan saat ini yang dikeluhkan oleh klien atau pasien. Jadi kondisi apa yang dirasakan pada saat kondisi here and now saat ini. Kemudian yang kedua kita menetapkan penyebab ya. Jadi masalah keperawatan yang menjadi penyebab atau kausa. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan yang menjadi diagnosa atau masalah keperawatan yang menjadi akibat. Nah, ingat pohon masalah dibuat dalam bentuk bagan di mana garis panahnya menunjukkan panah ke atas. Ya, bisa. Tadi mahasiswa Anda sudah melihat role play tentang pengkajian pada pasien gangguan jiwa. Nah, sekarang silahkan Anda mencoba berpasangan melakukan role play untuk melakukan pengkajian keperawatan pada pasien gangguan jiwa sesuai dengan strategi pelaksanaan komunikasi dimulai dari fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Silahkan mencoba. Sukses buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.